teman-teman, selamat sore waktu Hong Kong. Jadi sore hari jam 4 sore ya. Ini aku ada di taman, taman biasa ya teman-teman ya. Jadi itu gedung apartemen tempat tinggal yang majikan aku. Jadi kalau sore di sini sudah mulai rame ya teman-teman, anak-anak bermain, berolahraga, lansia juga ada yang sedang berolahraga. Jadi karena hari ini habis hujan teman-teman, tapi alhamdulillah sore-sore ini hujannya berhenti. Terus ada matahari juga teman-teman, sudah mulai muncul ya. Nah di sana ada teman-teman aku lagi istirahat, jadi kita liburannya di situ. Santai-santai aja, duduk-duduk aja teman-teman. Nah ini tempat para lansia berolahraga teman-teman. Nah di sini ya ada beberapa lansia yang sedang berolahraga teman-teman. Jadi ini aku ajak kalian buat duduk-duduk santai di sini sambil kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya teman-teman. Jadi ini tuh lantainya masih banyak air yang menggenang bekas kemarin, bahkan sampai tadi pagi ya masih hujan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi tadi waktu aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu kita ngebahas tentang TKW ilegal atau TKW kosongan ya teman-teman, yang sekarang ini memang lagi viral, dimana ada beberapa TKW yang ada di Hong Kong yang tadinya status mereka itu resmi, tapi karena mereka memutuskan untuk kabur dari rumah majikan, jadi otomatis status mereka sudah kosongan atau ilegal ya teman-teman. Jadi ada beberapa sahabat TKW kita yang kosongan ini di luar sana mengalami sakitnya itu sakit yang serius. Ada yang sudah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal di kos-kosan ya teman-teman. Jadi sebelumnya ya turut berduka cita, juga turut berbela-sungkawa ya teman-teman. Aku nggak tahu ya alasannya apa mereka bisa memutuskan untuk sampai kabur di rumah majikan. Cuman kalau nggak ada sesuatu yang menekan mereka, itu kayaknya tidak mungkin deh mereka sampai kabur gitu ya teman-teman. Mungkin salah satu diantaranya itu karena tekanan pekerjaan majikannya juga yang mungkin mapan banget, terus juga tekanan dari orang-orang yang ada di rumah ya, yang kurang memberikan support kepada mereka ya teman-teman, sehingga mereka tuh kayak tertekan banget, nggak tahu harus gimana, sampai pada akhirnya mereka itu memutuskan jalan yang sebenarnya tidak harus mereka pilih ya teman-teman. Jadi aku juga sebagai mantan kaburan di Taiwan pernah merasakan juga tinggal di luar itu seperti apa, dengan keadaan status kita itu ilegal, itu amat sangat tidak tenang ya teman-teman, karena nasib atau hari apes itu kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah kalau di Hong Kong sendiri itu ya teman-teman, aku tuh nggak tahu ya seperti apa ketika kita hidup di luar sana, terus juga ketika memilih untuk bertahan, terus ketika kita memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia, itu aku nggak tahu prosesnya seperti apa ya, karena teman-teman aku alhamdulillah tidak ada yang menjadi TKW kosongan. Hanya saja kan aku suka nimbrung-nimbrung di grup, suka ngebahas-ngebahas masalah seperti itu ya. Ada juga sih sedikit informasi yang aku dapat gitu kan ya teman-teman. Cuman dari informasi yang aku dapat itu ternyata perbedaannya sangat berbanding terbalik dengan Taiwan ya teman-teman. Jadi bukannya aku tuh membanding-bandingkan, cuman sepengalaman aku sebagai TKW yang kaburan juga, pernah kaburan di Taiwan. Kalau di Taiwan itu kalau misalnya kabur itu kita dijemput oleh agensi kaburan yang memang sudah janjian sebelumnya ya, dimana si agensi ini menampung kita, mencarikan tempat tinggal untuk kita ya. Terus juga si agensi ini juga yang mencarikan job pekerjaan untuk kita. Jadi kita tuh nggak usah repot-repot, bingung-bingung cari mes, cari tempat tinggal, terus cari-cari job pekerjaan, itu tidak usah bingung-bingung karena mereka sudah menyiapkan semuanya ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita lagi nggak ada job atau job kita sudah selesai, itu biasanya ya kita pulangnya ya ke mes yang sudah disediakan agensi itu. Nah kalau masalah kepulangan teman-teman, si agensi ini juga yang akan mengurus semuanya sampai beres, sampai kita pulang dengan selamat ke tanah air ya teman-teman. Beda cerita kalau misalnya kita ketangkep sama polisi di sana gitu ya teman-teman. Kalau ketangkep ya itu sudah bukan urusan agensi lagi gitu ya teman-teman. Nah kalau di Hong Kong itu
menurut informasi yang aku dapatkan ya teman-teman, kalau misalnya kita kabur dari rumah majikan ya itu ya kita benar-benar kabur, nggak ada yang menjemput ya, memang kita kabur sendiri gitu ya teman-teman. Terus masalah tempat tinggal itu juga kita mencari sendiri, cari tempat tinggal sendiri, cari mes sendiri. Terus masalah job juga kita nyari sendiri dari mulut ke mulut gitu ya teman-teman. Masalah kepulangan juga kayaknya agak agak lebih ribet di Hong Kong deh kalau menurut aku ya teman-teman, cuman ya nggak tahu juga sih. Kalau kemarin waktu aku menyerahkan diri pulang ke Indonesia itu aku datang ke salah satu kantor membawa KTP dan paspor yang alhamdulillah pada saat itu aku bawa ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu nunggu-nunggu lama karena dokumen aku lengkap. Jadi tinggal tunggu waktu 3 hari itu aku mendapatkan jadwal pulang. Tapi aku mendapat keringanan ya, maksudnya keringanan itu mendapatkan waktu 1 bulan di Taiwan gitu kan ya teman-teman untuk menikmati kebebasan aku, tapi tidak boleh bekerja. Kalau ketahuan bekerja itu akan lebih berat lagi hukumannya teman-teman ya. Jadi aku tidak sampai menunggu 1 bulan. Begitu aku ditawarkan mau pulang hari apa, karena sudah siap-siap diurus tiketnya, jadi aku memutuskan untuk kurang lebih 5 atau seminggu waktu itu aku langsung minta diberikan tiket gitu ya teman-teman. Nah kalau di Hong Kong ini katanya agak sulit sih teman-teman, proses demi proses itu harus kita lewati menurut peraturan yang berlaku di sini ya teman-teman. Nah sekali lagi yang mau aku bahas di sini ya teman-teman, bukannya aku ikut-ikut memojokkan gitu kan ya, kan lagi rame juga sih ya teman-teman, ada pro dan kontranya. Sekali lagi ya, dalam setiap kasus yang viral pasti ada pro dan kontranya. Ada yang bilang ya kalau kita tekanannya tekanan batin banget, agensi tidak mampu mengatasi, jalan satu-satunya ya kabur gitu kan ya teman-teman. Cuman kalau maksudnya kabur itu ya, kalau mau kabur sekalian itu ya kabur pulang ke Indonesia ya, daripada kita kabur masih sibuk cari pekerjaan di luar, cari tempat tinggal di luar, itu resikonya lebih besar ya teman-teman. Lebih besarnya apa? Karena kalau kita sudah menjadi TKW ilegal atau TKW kaburan, itu hak-hak kita kan sudah hilang secara otomatis ya teman-teman. Kayak contohnya kalau misalnya kita sakit atau kita mengalami kecelakaan kerja, itu pembiayaan perobatan kita itu tidak ditanggung oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri dengan dana pribadi kita sendiri. Nah seperti yang dialami oleh salah satu sahabat kita PMI Hong Kong yang sedang berada di rumah sakit, terus juga ada yang telah meninggal dunia. Jadi kepulangan jenazahnya itu membutuhkan dana 100 juta lebih teman-teman. Jadi apa ya, kalau misalnya keluarga di rumah tidak mampu memberikan uang segitu ya, uang yang telah ditentukan ya teman-teman, ya mungkin nggak tahu deh nasibnya seperti apa ya, aku kurang 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 tahu kalau masalah begitunya ya teman-teman. Cuman intinya kalau buat teman-teman yang kaburan gitu ya teman-teman, pikirkan deh resikonya, karena tidak selamanya kita sehat terus, tidak selamanya kita selalu baik-baik saja. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kita apes, dapat kecelakaan kerja atau apa ya teman-teman. Jadi semua itu resikonya sangat besar sekali gitu ya teman-teman. Kalau kita ditangkap, ya paling kita ditangkap, kita dimasukkan penjara, diberikan hukuman sesuai peraturan yang ada di Hong Kong. Tapi kalau kita mengalami nasib seperti yang sahabat kita sedang alami ya, mereka terkena sakit, dirawat di rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, terus juga bahkan ada yang sampai meninggal dunia dengan keadaan status mereka yang ilegal, itu sangat rumit sekali ya dalam pengurusannya ya teman-teman. Jadi apa ya, hati-hatilah ya buat teman-teman yang sekarang sudah terlanjur memutuskan untuk menjadi peperan ya, atau menjadi TKW ilegal di luar sana. Kerja baik-baik selagi memang masih ada job, uangnya dikumpulin. Kalau misalnya sudah terasa cukup ya teman-teman, lebih baik mengundurkan diri saja, pulang ke Indonesia gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya masih ingin kerja ya bisa memutuskan untuk pindah ke negara lain, karena memang kalau kita sudah status kaburan itu biasanya di blacklist, tidak bisa bekerja lagi di negara penempatan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi, jaga kesehatan, terus hati-hati kerjanya, uangnya ditabung, bener-bener ditabung, jangan semua jor-joran dikirim ke Indonesia, karena di Indonesia itu ya teman-teman, dikirim seberapapun itu tidak akan cukup, akan kurang sementara kita di sini tidak tahu nasib kita ke depannya akan seperti apa. Takutnya nanti
kejadian seperti yang sahabat kita alami ini, sakit atau maaf ya meninggal dunia, kita tidak ada dana untuk bisa mengurus diri kita sendiri di sini ya teman-teman. Kalau saudara kita di Indonesia masih banyak sanak saudara keluarga yang lain, tapi kalau kita di luar negeri, kalau kita ada apa-apa, teman-teman yakin keluarga di Indonesia bisa membantu dalam segi ekonomi, dalam segi keuangan? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi buat kita semuanya yang sekarang masih kerja secara resmi, kerja yang baik, meskipun majikan kita mapan, majikan kita cerewet, galak gitu ya teman-teman, selagi kita merasa kuat, selagi kita merasa mampu ya dikerjakan. Tapi kalau kita merasa tidak kuat, kita merasa tidak nyaman ya teman-teman, sudah rasanya udah kayaknya udah nggak bisa nih, lebih baik notice mengundurkan diri ya teman-teman, pindah majikan atau kita pulang ke Indonesia, pindah ke negara lain. Jangan sampai kabur teman-teman. Jadi di luar sana itu tidak indah apa yang dibayangkan ya teman-teman. Sengsara teman-teman, apalagi di Hong Kong ini kita mes ya bayar, segala-gala kebutuhannya harus dipenuhi, belum lagi untuk mengirim orang-orang yang ada di rumah, terus juga kita harus cari job sendiri ya kalau jobnya ada. Kalau nggak ada teman-teman, mau gimana coba kan ya. Banyak juga loh yang aku suka dengar-dengar cerita gitu ya, banyak anak TKW ilegal yang tinggal di luar di sana, di mes yang kadang-kadang diusir gitu kan sama yang punya apartemennya karena berbulan-bulan nggak bayar gitu teman-teman. Pokoknya ada aja sih ya teman-teman kasus seperti itu. Jadi selagi kita bisa menghindari hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada diri kita, lebih baik kita hindari ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya dimanapun berada, nggak hanya di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Arab Saudi atau dimanapun berada, kita ada agensi, kita ada perwakilan dari Indonesia yang akan mengurus kita selama kita di negara penempatan. Jadi kalau ada apa-apa, jangan takut untuk menghubungi nomor-nomor yang telah disediakan ya teman-teman. Jangan sampai memutuskan untuk kabur, sekali lagi ya teman-teman. Jadi untuk cerita yang viral ini ya, kisah nyata ya teman-teman, dijadikan pembelajaran buat kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya sehat selalu, terus juga buat sahabat PMI Hong Kong yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan, juga prosesnya dimudahkan ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang masih ada di luar sana yang statusnya ilegal, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Udah teman-teman, segitu dulu informasi dari aku. Sehat-sehat buat kita semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mela Vlog TKW Hong Kong.